sistem bisnis jaringan ya di negara kita itu yang berkembang 3 jenis sistem Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu adalah sistem binary, yang kedua adalah sistem multi level marketing, kemudian yang ketiga itu adalah sistem konglomerasi. Nah, mungkin Anda dengar konglomerasi itu kayaknya wah ini asing ini, sesuatu yang asing ya. Yang ditahu cuma binary sama multi level marketing ya. Nah, nanti kalau kita jelaskan nanti Anda akan paham tuh apa sistem konglomerasi. Oke, kita akan saya jelaskan untuk sistem yang pertama nih, sistem binary. Nah, sistem binary itu terkenal dengan konsep kanan kiri seimbang Bapak Ibu. Jadi menggunakan sistem keseimbangan bentuk di mana resikonya jika tidak ada keseimbangan bentuk, maka Anda tidak dapat penghasilan. Nah, jadi misalkan begini, ini tadi berimbang ya. Kalau berimbang begini, Anda akan dapat penghasilan. Tapi cuma sekali ya, ketika berimbang aja. Ketika tidak terjadi keseimbangan begini, ya Anda tidak dapat penghasilan. Nah, ketika jaringannya tidak seimbang begini, bentuknya tidak seimbang begini ya, itu namanya Anda tidak pernah dapat penghasilan Bapak Ibu. Yang harus Anda kerjakan adalah Anda mengisi keseimbangannya supaya seimbang, supaya bentuknya sama. Nah, ini kan ibaratnya cuma sebuah permainan Bapak Ibu ya, kayak permainan puzzle ya. Mengisi titik-titik yang kosong kan? Ya, kayak sebuah permainan. Nah, makanya di sini yang perlu dipertanyakan ya, ketika Anda membangun jaringan itu besar. Nah, coba dilihat tuh, ya, bentuk jaringannya itu. Nah, jadi kayak puzzle ya. Terus kalau Anda lihat kanan, misalkan Anda punya jaringan 1000 kanan, 1000 kiri. Nah, itu Anda hanya terima itu sekali gitu aja ketika pas mungkin seimbang di 100 terima sekali, seimbang di 200 terima sekali, keseimbang di 1000 terima sekali. Nah, terus pertanyaannya, setelah Anda punya jaringan 2000 ini, ya, yang Anda bangun ya, Anda punya jaringan 2000 orang. Terus pertanyaannya habis itu, apakah Anda masih terima penghasilannya? Nah, tidak. Karena kalau Anda mau terima penghasilan lagi, ya Anda harus membentuk keseimbangan lagi. Ya mungkin 1.500 kanan, 1.500 kiri, 2.000 kanan, 2.000 kiri. Nah, begitu. Jadi sebetulnya pekerjaan kita sia-sia Bapak Ibu. Ya, karena jaringan yang kita bentuk itu setelah memberikan hasil itu tidak akan berguna lagi. Padahal itu masih bentuk jaringan kita, masih aset kita. Nah, itu kelemahan sistem binary. Jadi di sini nggak bagus untuk masa depan. Ya, nggak bagus untuk masa depan karena jaringan yang kita miliki sudah nggak berguna. Paham ya? Nah, oke. Sekarang sistem multi level marketing ya. Nah, sama dengan binary ini bentuknya jaringan semua ya. Tapi perbedaannya, kalau sistem binary, jaringan yang dibentuk itu bukan untuk memasarkan produk, hanya untuk memenuhi bentuk permainan aja. Maka binary itu saya katakan permainan bisnis aja, ya, bukan bisnis sungguhan, permainan aja. Nah, tapi kalau sistem multi level marketing itu jaringan yang Anda bentuk itu adalah jaringan pemasaran. Nah, sehingga misalkan terjadi bentuk jaringan seperti ini ya. Nah, seperti yang ada di gambar itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Anda lihat ya. Nah, ketika jaringan itu tidak bertambah, misalkan stagnan lah jumlahnya seperti itu. Kalau di binary stagnan nggak ada penambahan jaringan, dia sudah nggak berguna. Ya, nggak ada gunanya. Tapi kalau di multi level marketing berbeda. Jaringan yang terbentuk seperti ini, ketika dia tidak bertambah jaringannya, tapi masih berjalan proses pemasarannya, mereka masih memasarkan barang terus, ya, mereka memasarkan barang. Nah, maka setiap bulan di sini Anda bisa dapat royalti. Nah, jadi jaringan yang dibentuk di sistem multi level marketing itu adalah jaringan pemasaran. Itu bisa menjadi aset Anda.
ya, bisa menjadi aset Anda. Makanya ini untuk masa depan bagus Bapak Ibu. Ya, tapi tergantung kekuatan produknya seperti apa. Kalau produknya nggak bagus ya jaringan bisa rontok juga ya. Ya nggak berbeda dengan 9 naga ini. Mereka juga harus ngeluarin produk-produk bagus. Ketika mereka nggak ngeluarin produk-produk bagus ya mereka bisa rontok juga. Kayak gudang garam, mereka harus selalu care dengan rasanya, kualitas rokoknya, harus care. Ya kalau mereka kalah bersaing dengan Sampurna, kalah bersaing dengan Jarum, ya mereka juga bisa bangkrut. Nah, jadi pertarungan bisnis itu seperti itu. Ada persaingan. Ya. Nah, sekarang kenapa saya bilang multi-level ini, sistem multi-level marketing ini juga tidak menjanjikan di masa depan Anda. Karena begini Pak Ibu, sistem multi-level marketing itu menggunakan sistem keseimbangan omset. Jadi Anda harus seimbang antara omset kanan dan omset kiri. Kalau binary keseimbangan bentuk, tapi multi-level marketing keseimbangan omset. Jadi omset dari kaki 1, 2, 3, dan seterusnya itu saling berpengaruh Pak Ibu. Jadi misalkan Anda ingin ambil royalti dari kaki pertama, itu harus dihitung dulu kaki keduanya. Ini bisa memenuhi keseimbangannya atau memenuhi syaratnya atau tidak. Nah kalau itu nggak bisa memenuhi, ya maaf, Anda nggak dapat apa-apa. Ya, Anda nggak dapat apa-apa. Ya makanya sering terjadi kasus begini ya. Sudah bertahun-tahun menjalankan bisnis multi level, tahu-tahu, nah kaki pertama mati, kaki kedua mati. Ya, nah, yang hidup cuma satu kaki. Nah, yang hidup cuma satu kaki, Bapak Ibu. Nah, coba. Walaupun satu kaki ini masih menghasilkan miliaran rupiah, tapi Anda nggak dapat apa-apa. Istilahnya yang keren ya, istilah kerennya di MLM, itu Anda punya kaki gajah, kaki terbesar. Nah, kalau kaki-kaki lainnya kecil-kecil ya, bahkan mungkin semakin lama semakin hilang. Tinggal cuma satu kaki gajah, ya Anda gigit jari. Artinya apa? Kerja keras Anda juga semakin sia-sia. Ya, sudah bangun bisnis itu bertahun-tahun, sudah beromset miliaran rupiah, ending-endingnya tidak dapat apa-apa. Karena cuma punya satu kaki gajah. Nah, makanya saya bilang sistem multi level marketing ini ternyata juga tidak bagus untuk masa depan. Dan faktanya banyak ya, banyak leader-leader yang tadinya sukses di bisnis multi level marketing, 10 tahun, 15 tahun berikutnya sudah kembali miskin lagi, nggak punya apa-apa lagi. Karena bisnisnya cuma tinggal kaki gajah. Itu yang sering terjadi dan sampai hari ini pun banyak ya, banyak yang bisa Anda lihat di perusahaan manapun. Kasusnya pasti begitu. Nah, makanya Bapak Ibu, Primajaya ini mengembangkan sistem terbaru, yaitu namanya sistem konglomerasi. Jadi kami tidak menggunakan sistem money game, kami tidak menggunakan sistem multi level marketing, ya, tapi kami menggunakan sistem yang namanya sistem konglomerasi. Nah, contohnya begini. Ini saya contohkan dari salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia, itu Sinarmas Group. Ya, Sinarmas Group. Nah, Sinarmas itu punya cabang usaha. Nah, ibaratnya kalau di bisnis MLM, oh ini kaki pertama, buka cabang pertama. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Nah, ini Sinarmas buka di agro ya, di sistem agro. Nah, kemudian Sinarmas juga punya cabang lagi di sistem asuransi, di bisnis asuransi. Kemudian Sinarmas juga punya cabang lagi di seluler, bisnis seluler ya, pulsa dan lain sebagainya, handphone, pulsa. Nah, itu bisnis seluler. Kemudian Sinarmas juga punya bisnis lagi di pertambangan.
Ya, produknya minyak, produknya gas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Sinarmas juga punya bank, ya, Bank Sinarmas Syariah. Nah, kemudian Sinarmas juga punya di ini Sinarmas Land, ya, di properti. Kemudian Sinarmas juga punya di kertas dan peralatan perkantoran, yaitu PT Ciwi Kimia. Nah, jadi ini adalah cabang-cabang usaha yang dibuka oleh konglomerasi Sinarmas Group. Bentuknya juga jaringan, Bapak Ibu. Ya, bentuknya juga jaringan. Betul kan? Nggak berbeda kan dengan tadi yang MLM, bentuknya juga jaringan. Ya, ini ibaratnya kan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaki. Ya, buka 7 kaki. Kalau di MLM itu namanya 7 kaki. Kalau di konglomerasi ini 7 cabang. 7 cabang bisnis. Nah, dan antar cabang satu sama yang lainnya ini tidak saling mempengaruhi, Bapak Ibu. Contohnya begini, misalkan cabang pertama nih, Sinarmas Agrobisnis ini bangkrut, kemudian Sinarmas atau mati ya, Sinarmas asuransinya mati, Sinarmas selulernya mati, kemudian Sinarmas pertambangannya juga mati, Sinarmas banknya juga mati, Sinarmas propertinya mati. Tinggal satu cabang yang masih hidup, Ciwi Kimia. Nah, kalau di multi level marketing, ketika Ciwi Kimia itu memberikan omset miliaran rupiah, Sinarmas nggak dapat karena cuma satu kaki. Kalau di multi level marketing ya. Tapi kalau di konglomerasi, walaupun satu perusahaan yang hidup seperti ini, satu cabang, Sinarmas tetap dapat hasil, tetap dapat royalti dari setiap rem kertas terjual, mereka dapat royaltinya. Setiap produk Ciwi Kimia yang terjual, mereka dapat royaltinya. Nah, inilah yang namanya sistem konglomerasi. Jadi, misalkan tinggal satu perusahaan saja, pemilik perusahaan itu masih dapat hasil. Kalau di multi level, satu kaki yang hidup, walaupun omsetnya sampai puluhan ratusan miliar, pemilik kaki itu tidak dapat hasil. Nah, itu perbedaan sistem konglomerasi dengan sistem multi level marketing. Ya. Nah, saya contohkan ini di Primajaya menggunakan sistem apa, Bapak Ibu? Primajaya mengadopsi sistem konglomerasi ya. Makanya saya bilang Primajaya ini luar biasa karena masih satu-satunya nih di Indonesia yang menggunakan sistem konglomerasi. Jadi sebetulnya keberuntungan sekali bagi Anda semuanya yang ikut Primajaya. Karena sistemnya sudah nggak sama dengan sistem yang masa lalu yang lain ya. Sudah tidak sama. Dan ini luar biasa ya. Karena ini memberikan harapan masa depan Anda jadi jelas. Apa yang Anda kerjakan betul-betul jadi milik Anda. Ya kayak konglomerasi ini. Sinarmas masih punya Ciwi Kimia. Ya Ciwi Kimia itu tetap jadi milik Sinarmas seumur hidup, menghasilkan seumur hidup. Nah, sama juga dengan Anda kan, ketika Anda contoh nih, Anda punya 3 cabang ya. Nah, 3 cabang perusahaan. Jadi kalau di Primajaya itu ketika Anda rekrut 3 orang, itu ibaratnya Anda itu punya 3 cabang perusahaan. Bukan kaki ya, 3 cabang perusahaan. Karena antara cabang yang satu, yang kedua dan yang ketiga itu tidak saling mempengaruhi. Berbeda dengan multi level marketing kan, cabang kaki pertama itu tergantung dari kaki kedua. Karena yang dihitung syaratnya untuk ngambil penghasilan di kaki pertama itu syaratnya dari kaki kedua. Nah, kalau kaki kedua tidak memenuhi syarat, ya otomatis dari kaki pertama tidak dapat hasil, walaupun kaki pertama omsetnya gede banget.
Tapi kalau di sistem konglomerasi, misalkan kaki cabang pertama ini menghasilkan 10 juta, cabang kedua ini menghasilkan 5 juta. Nah, berarti dari 2 cabang ini Anda mendapatkan 15 juta. Cabang ketiga, sudah keluar 2 juta nih. Berarti dari cabang 1, cabang 2, cabang 3, ini Anda mendapat hasil 17 juta. Nah, misalkan terjadi kasus seperti ini, cabang keduanya tutup, cabang ketiganya tutup. Anda tinggal punya 1 cabang aja. Nah, 1 cabang ini misalkan menghasilkan 10 juta. Ya, ini Anda terdapat 10 jutanya. Ya, tadi kan cabang pertama 10 juta, cabang kedua 5 juta, cabang ketiga 2 juta. Nah, ketika cabang kedua yang 5 juta ini tutup, Anda memang kehilangan 5 juta. Cabang yang ketiga ini tutup, Anda akan kehilangan 2 juta. Tapi dari cabang pertama yang menghasilkan 10 juta, Anda masih tetap dapat 10 juta. Nah, kalau di MLM sudah habis semua. 2 jutanya habis, 5 jutanya habis, 10 jutanya Anda juga tidak terima. Itu bedanya. Paham Bapak Ibu? Jadi mudahnya mikir kalau di Primedia Jaya itu 1 kaki aktif saja Anda tetap dapat royalti seumur hidup. Selama jaringan kaki pertama ini masih terjadi penjualan. Nah, apa bedanya dengan sistem konglomerasi dari Sinarmas Group? Kan nggak ada bedanya toh Bapak Ibu ya? Nah, tidak ada bedanya sama sekali. Filosofinya sama. Artinya peluang masa depannya Anda bisa lihat, ya sama. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, Anda punya bisnis pertanian. Nah, cabang Sinarmas Group ini pupuk PMX 100. Terus Anda punya produk IMV. Nah, IMV bisnis kanker serviks. Nah, dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi 11 macam produk kita itu sebetulnya 11 macam cabang bisnis Anda sebetulnya. Karena masing-masing punya market sendiri-sendiri. Nah, artinya Anda bergabung di Primedia Jaya, itu sebetulnya Anda itu punya 11 jenis macam bisnis. Ya, kayak Sinarmas punya bisnis pupuk, Sinarmas punya bisnis asuransi, Sinarmas punya bisnis seluler, Sinarmas punya bisnis syariah, punya Ciwi Kimia, punya Sinarmas Land dan lain sebagainya. Seperti itu filosofinya ya. Nah, sekarang bagaimana pembagian income di bisnis plan PT Primedia Jaya Internasional ya? Nah, Primedia Jaya ini ada yang pertama, bisnis pertama adalah bisnis referral atau bisnis rekrut gitu aja. Jadi rekrut 1 orang daftar dengan paket 350.000 atau terkenal dengan namanya pendaftaran reguler, Anda dapat Rp50.000. Nah, kemudian royalti generasi adalah royalti yang Anda dapat dari perekrutan yang dilakukan oleh anak Anda atau oleh orang yang pertama Anda sponsori. Dari level pertama Anda itu ketika recruiting, nah Anda akan dapat yang namanya royalti generasi. Ya, dari generasi pertama, generasi kedua. Nah, itu tiap terjadi perekrutan di situ Anda dapat Rp10.000. Ya. Sampai kedalaman itu 10 level Bapak Ibu. Jadi royalti generasi itu ya sesuai gambar ini ya. Jadi orang generasi 1 itu ibaratnya anak. Generasi kedua itu ibaratnya cucu. Generasi ketiga itu ibaratnya cicit. Ya, ibaratnya cicit. Generasi keempat itu ibaratnya apa ya? Gantung simur Pak ya. Nah, pokoknya kayak manusia beranak pinak sebetulnya yang namanya generasi itu. Ya. Nah, itu setiap kalau Anda beranak langsung atau recruiting langsung generasi pertama Anda yang Anda sponsori langsung, Anda dapat 50.000. Nah, kemudian dari generasi ya, generasi pertama Anda ini anak Anda itu masuk ke generasi 1 ya. Generasi pertama Anda sudah dapat 10.000.
Generasi kedua, Anda juga dapat 10.000, generasi ketiga Anda dapat 10.000, generasi keempat dapat 10.000, sampai 10 generasi. Nah, sekarang contoh perhitungannya seperti ini. Anda rekrut 3 orang, Anda dapat bonus referral 50.000 kali 3 orang. Jadi 150.000 ya. Diberikan hari Minggu atau hari Jumat, diberikan hari Jumat atau hari Sabtu. Jadi misalkan rekrutingnya Senin, nanti Jumat atau Sabtu sudah masuk rekening Anda, sudah ditransfer oleh perusahaan. Ini bonus mingguan. Kemudian yang kedua, royalti generasi. Ya, dari generasi 1 ada 3 orang kali 10.000, berarti Anda dapat 30.000. Generasi kedua, ini ada 9 orang ya, contohnya ada 9 orang nih. Kalau 9 orang berarti Anda dapatnya 90.000. Nah, berarti royalti generasi Anda totalnya 120.000. Ini diterima di awal bulan berikutnya. Jadi misalkan Anda recruiting ini bulan September ini, royalti generasinya itu turun di tanggal 2 di bulan Oktober. Nah, gitu yang namanya royalti generasi. Jadi misalkan generasi pertama 10, generasi kedua bisa 100. Jadi tergantung permainan income di sini itu tergantung dari berapa banyak yang Anda recruiting langsung. Nah, semakin Anda melebar banyak, ya generasi bawahnya akan semakin besar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang tadi itu gambar baru dari sistem perekrutan ya. Yang namanya royalti generasi itu sistem perekrutan. Nah, sekarang kalau jaringan itu menghasilkan omset, jadi dari perekrutan aja Anda dapat sampai 10 level. Nah, sekarang kalau jaringan itu menghasilkan omset bagaimana? Nah, misalkan masing-masing orang beromset repeat order atau belanja ke perusahaan 10 kali belanja dalam 1 bulan. Nah, masih orang seperti ini ya, 10 kali repeat order. Nah, maka hitung-hitungannya tinggal dihitung aja. Jaringan Anda itu jumlahnya sampai 10 generasi itu berapa? Nah, jaringan Anda ternyata ada 13 orang, masih 13 orang nih. Total belanja RO-nya berarti 13 orang kali 10 RO. Berarti ada 130 pembelanjaan. Berarti royalti RO-nya berapa? 130 kali 10.000. 1.300.000. Simpel kan Bapak Ibu ya? Jadi nggak usah bingung dengan poin dan lain sebagainya ya. Jadi di sini hanya dihitung berdasarkan berapa kali orang itu memasarkan produk atau RO. Ya, seperti itu. Ya nggak beda dengan gudang garam kan? Gudang garam masarkan ke market berapa? Misalkan 1 bulan bisa 1 miliar bungkus ya. Per bungkus dia dapat royalti Rp1.000. Nah, berarti dia dapat royalti 1.000 miliar. Sama perhitungannya. Ya, kalau mereka udah gede, Anda masih kecil seperti ini. Tapi konsep sama akan memberikan hasil yang sama besar nanti Bapak Ibu. Nah, selain royalti dari generasi plus royalti dari RO produk, nah jenengan Anda juga oleh perusahaan diberi ini ya, perlindungan. Ada royalti tabungan. Ya, royalti tabungan hari raya. Nah, jadi dibantu oleh perusahaan untuk menabung ini Bapak Ibu. Anda nggak terasa ini. Nah, tabungan THR itu besarnya Rp10.000. Ya, diambilkan dari setiap terjadi 1 kali RO. Ya, baik itu dari Anda sendiri ataupun dari jaringan Anda. Nah, jadi misalkan jaringan Anda itu ada 1.000 orang ya, ada 1.000 orang. Masing-masing RO 10 kali misalkan. Berarti dari 1.000 orang jaringan Anda ini, Anda punya omset 10.000 kali RO. Nah, berapa royalti RO Anda, bonus RO Anda? Berarti bonus RO Anda 10.000 RO kali Rp10.000. Berarti ada 100 juta. Nah, terus berapa royalti untuk tabungan hari rayanya? Nah, 10.000 RO kali Rp1.000 atau 1/10-nya ya. Nah, berarti Anda dapat
tabungan 10 juta rupiah. Yang ini akan ditabung terus setiap bulan. Nanti dua minggu sebelum Lebaran itu akan dibagikan ke Anda sebagai tabungan hari raya. Aman Anda di sini. Dan ini dihitung tidak cuma terbatas 10 generasi. Ya, tabungan hari raya ini sampai 20 generasi. Bayangkan nanti ada sebuah jaringan yang besar di mana nggak sadar setiap bulannya akan ngasih royalti Anda Rp1.000. Misalkan ada 100.000 omset RO di situ, kali Rp1.000 Anda dapat 100 juta rupiah tabungan dari sistem. Nah, jadi di sini sudah kami rancang betul-betul sistem ini supaya apa? Masa depan Anda itu betul-betul aman Bapak Ibu, cerah Bapak Ibu. Ya, karena itu pengalaman masa lalu kami ya, kami sudah jalan MLM, hasilnya seperti itu. Ya, memang bagus. Tapi kami pelajari untuk masa depan kurang menjanjikan. Tapi kalau ini satu kaki aktif, satu kaki itu bisa ada 10.000 member, yang masing-masing RO misalkan 10 kali RO per orangnya, Anda akan punya kesempatan untuk ada omset 100.000 kali RO. Nah, Anda punya peluang untuk pendapatan 1 miliar dari satu kaki aktif. Bayangkan, itu betul-betul Anda punya aset di situ. Ya, bukan bisnis yang hilang. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu ya, selain THR, Anda juga punya royalti dari tebus murah. Nah, tebus murah itu seperti ini mekanismenya. Jadi Anda belanja RO, ya belanja RO nanti bisa lihat di daftar harga ya, harga berapa, Anda bisa lihat di daftar harga. Ya, misalkan ada RO 1 kali, nah Anda akan dapat 1 voucher tebus murah, 1. Jadi 1 RO, 1 voucher tebus murah. Contoh, misalkan Anda RO NSTM ya. NSTM itu paketnya kan 300.000 dapat 2. Nah, 1 RO itu paketnya 300.000 dapat 2 NSTM. Nah, misalkan Anda tebus murahnya juga NSTM misalkan lah. Ya, tebus murahnya bebas ya. Boleh NSTM, boleh Miracle, boleh Nupropolis, boleh V20, boleh V8, boleh tebus murah rokok ya, V6, boleh. Anda tinggal pilih tebus murahnya. Di situ sudah ada daftar harganya. Nah, misalkan tebus murahnya NSTM nih. Nah, tebus murah NSTM cuma Rp100.000. Jadi RO Rp300.000 dapat 2 biji, berarti per bijinya kan 150 ya. Nah, tebus murahnya cuma 100.000. Jadi kalau ditotalkan di sini, Anda bayar 400.000, Anda dapat 3 NSTM. Misalkan saya order 1 paket Pak NSTM, oke, RO bayar 300.000. Kemudian tebus murahnya saya mau ambil Miracle Pak. Nah, Miracle tebus murahnya harganya cuma berapa? 3 biji 150.000. Nah, terus contoh lagi, Pak Agus, wah saya Miracle-nya laris nih Pak. Saya mau tebus murah, saya mau order RO ya. Miracle kalau RO 3 biji itu 250.000. Terus Pak, kebetulan tetangga saya pesan pupuk Primax 100. Oke, Anda bisa RO, bisa tebus murah, 1 Primax 100 harganya cuma 90.000. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di daftar harga. Itu ada harga RO, ada harga TM, ada harga pendaftaran juga. Jadi nggak usah bingung. Nah, kalau yang banyak yang bingung itu saya yakin tidak pernah lihat daftar harga. Males buka di sistemnya ya. Oke. Dan royalti tebus murah itu sama seperti royalti THR Rp1.000 per
satu tebus murah itu dapat Rp1.000. Cuma ini dihitung sampai 10 level. Ya, hitungannya sampai 10 level. Nah, kemudian dibagikan per 6 bulan sekali. Jadi di awal Januari sama di Juli. Jadi awal tahun baru sama saat orang bayar sekolah. Nah, jadi tabungan-tabungan ini sangat bermanfaat ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada penghasilan harian dari penjualan langsung, laba eceran, ada penghasilan mingguan dari perekrutan, ada tabungan, ada penghasilan bulanan dari royalti generasi sama royalti RO, kemudian ada tabungan per 6 bulanan dari tebus murah, kemudian ada tabungan tahunan atau THR dari Rp1.000 dari per 1 RO. Nah, itulah marketing plan kita. Jadi Bapak Ibu sudah bisa bayangkan ya, marketing plan ini dirancang, betul-betul dirancang untuk Bapak Ibu bisa pensiun. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau kita mengembangkan keajaiban sistem eksponensial di bisnis Primajaya ya, ini saya kasih gambaran Anda, itu generasi 1 sampai generasi 20 Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan duplikasi 10. Jadi kita rekrut 10 orang, nanti 10 orang itu bawahnya juga masing-masing rekrut 10, nanti bawahnya masing-masing rekrut 10. Nah, maka akan terjadi angka-angka seperti ini. Nah, ini tujuannya supaya Anda bisa memahami marketing plan Anda itu unlimited. Jadi misalkan Pak Agus, saya pengen penghasilan 1 miliar. Bisa nggak dihitung? Mudah. Ya. Kalau kita memakai hitungan per satu orang hanya 1 RO per bulan, ya, per satu orang hanya RO 1 kali per bulan. Berarti kalau kita ingin 1 miliar rupiah per bulannya, berarti Anda harus punya jaringan sebanyak 100.000 orang. Jadi 100.000 orang kali 1 kali RO, masing-masing orang 1 kali RO, berarti akan terjadi 100.000 RO. Nah, tinggal kali royaltinya 10.000, Anda dapat 1 miliar. Nah, kalau kita punya jaringan 10.000 gimana Pak Agus? Bisa nggak kita dapat 1 miliar? Bisa. Tinggal ditingkatkan penjualannya kan? Nah, 10.000 orang masing-masing 10 RO, per orangnya 10 RO. Jaringan 10.000 orang, masing-masing satu orangnya mampu 10 RO per bulan. Berarti akan terbentuk omset 100.000 RO. Nah, di situ akan menghasilkan berapa? 100.000 RO kali 10.000 rupiah royaltinya. Menghasilkan 1 miliar juga. Nah, jadi kalau Anda masih punya jaringan sedikit, ingin penghasilan besar, ya tingkatkan omsetnya. Itu rumusnya begitu Bapak Ibu. Ya, tingkatkan omsetnya. Nah, terus omset bisa diraih dari mana Pak Agus? Ikuti pelatihannya. Ya, jadi ikuti pelatihan how to selling-nya. Ya, jadi orang omset, orang bisa menjual. Nah, itu harus mengikuti pelatihan how to selling-nya. Jadi nanti di situ akan dilatih, ada pelatihan untuk terapisnya, ada pelatihan untuk demo-demo produknya. Nah, sehingga Anda akan tahu, oh iya kalau jalankan bisnis ini berarti alat saya harus komplit, saya harus rajin ikut pelatihan. Ya, supaya apa? Bisa menjual. Nah, terus pengembangan jaringannya gimana Pak Agus? Pengembangan jaringannya, ketika Anda ikut pelatihan, ajaklah orang. Sehingga orang itu ikut tertarik, ya di situ dijelaskan bisnisnya, di situ diajari pelatihannya, sehingga prospek yang datang tadi ikut tertarik, maka dia bergabung. Dan ini sudah berjalan. Jadi teman-teman yang rajin bawa orang, Bapak Ibu ya, ke pelatihan, itu ternyata dia
recruiting jaringannya lebih cepat dan pertumbuhan jaringannya juga lebih cepat. Tapi kalau Anda datang ke pelatihan nggak pernah ngajak orang, yaitu artinya apa? Anda cuma sendirian, Anda pelan-pelan akan bosan karena yang diajarkan cuma itu-itu saja. Kalau bosan pasti Anda akan tidak hadir lagi. Ketika tidak hadir di pelatihan atau di pendidikan, ya mindset Anda akan berubah lagi. Dari mindset pebisnis akan geser lagi ke mindset sebelumnya. Yang terjadi apa? Berhenti. Nah, maka kunci rahasia utama Anda bisa mendapatkan penghasilan yang besar dengan bisnis ini, itu rahasianya adalah mengajak orang di pendidikan. Mengajak orang di pendidikan. Sekali lagi tak tekankan ya, mengajak orang di pendidikan. Jadi apa yang Anda perjuangkan di lapangan tidak hanya sekedar melayani orang sebagai terapis, tidak sekedar menjual produk di situ, tapi bagaimana Anda juga mencari bibit-bibit baru untuk Anda recruiting, untuk Anda jadikan jaringan terapis Anda. Jelas toh Bapak Ibu ya? Nah, sehingga terpenuhi marketing plan seperti di gambar ini. Anda akan mampu mendapatkan penghasilan-penghasilan itu kalau Anda selalu berpatokan dengan marketing plan. Pak, saya ingin 10 juta. Lihat aja marketing plan-nya. Oh, berarti saya kalau omsetnya satu orang satu, berarti kayak yang generasi keempat ini Pak, berarti saya harus punya jaringan 1.000 orang. Itu kalau omsetnya 1 RO per bulan. Nah, tapi kalau kita pengen, Pak, orangnya masih 100, ya ajarin 100 orang tadi untuk bisa ngomset per bulannya 10 RO. Nah, sehingga terjadi omset 1000 RO, 100 orang kali 10 RO, terjadi omset 1000 RO, maka Anda akan dapatkan penghasilan 10 juta juga dengan 100 orang. Nah, jadi ini patokan ya Bapak Ibu ya, marketing plan itu patokan. Peta untuk Anda mau dapat penghasilan berapa, itu petanya di marketing plan. Terus pendidikan, nah pendidikan itu adalah alatnya. Alatnya untuk Anda mewujudkan supaya jaringan yang Anda ajak di sini itu bisa aktif, bisa ngomset, dan bisa melakukan recruiting juga. Itu alatnya di pendidikan. Jadi kalau ibaratnya Anda mau perang, mau sukses di sini, ya Anda harus paham bahwa senjata Anda itu adalah pendidikan. Maka jangan pernah Anda berhenti untuk datang ke pendidikan. Jangan pernah Anda berhenti datang ke pendidikan, jangan pernah Anda tidak ajak orang. Harus berusaha, karena masa depan itu adanya cuma satu, diperjuangkan. Bukan dikeluhkan, bukan dipertanyakan, tapi ketika Anda sudah memutuskan, saya pengen kehidupan seperti ini, saya pengen punya masa depan seperti ini, saya pengen hidup kaya, saya pengen punya penghasilan 1 miliar per bulan, nah Anda harus perjuangkan. Bagaimana caranya? Selalu datang ke pendidikan. Di situ Anda akan ketemu solusinya. Anda akan ketemu kuncinya, ketemu jawabannya. Semua kesulitan yang Anda hadapi akan ketemu jawabannya di pendidikan.